Salam sejahtera bagi kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Minggu Prapaskah tahun ini kita lewati dengan begitu penuh dengan tantangan yang luar biasa. Tidak hanya orang Indonesia, akan tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama terkait dengan COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kita bersama akan melihat bagaimana sapaan firman Tuhan dalam rangka memberikan kekuatan untuk kita menghadapi hari-hari pemberian Tuhan saat ini. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah percaya Allah yang membangkitkan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan dialami oleh setiap orang tanpa terkecuali. Hal inilah yang kita rasakan. Oleh sebab itu, saat kita menghadapi pergumulan mengenai virus corona ini, orang mengatakan bahwa dunia serasa terhenti. Mengapa demikian? Ya, karena banyak aktivitas harus terhenti, dan tidak hanya itu saja. Kalau kita lihat, ratusan bahkan ribuan korban jiwa melayang karena virus ini. Penderitaan yang begitu amat sangat tidak hanya membuat kita menjadi khawatir, akan tetapi kita menjadi takut, kita menjadi putus asa dalam menghadapi hari-hari pemberian Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita di Minggu Prapaskah kelima ini mengingatkan kita. Inilah juga yang sedang dihadapi oleh umat. Bagaimana kesaksian Yehezkiel dari bacaan kita. Yehezkiel pasal ke-37. Umat saat itu berada di dalam pembuangan. Karena hal itu mereka merasa bahwa kehidupan mereka sudah akan hancur. Mereka tidak akan ada harapan dalam kehidupan mereka. Sehingga ayat 11 diungkapkan di situ. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Inilah yang dirasakan oleh umat. Meskipun mereka adalah umat pilihan Tuhan, akan tetapi dalam pembuangan itu mereka begitu tertekan. Dan inilah juga yang kita hadapi saat ini. Tidak hanya sebatas virus, akan tetapi ketakutan jugalah yang akhirnya menyebabkan kita melupakan orang lain. Yehezkiel datang untuk memberikan kekuatan kepada umat, untuk memberikan pengharapan kepada umat bahwa Allah tetap hadir. Oleh sebab itu sapaan dari Yehezkiel, kalau kita lihat di dalam ayat 12 sampai dengan 14, umat diajak untuk bertobat. Dan tidak hanya itu saja, umat saat itu diajak untuk memiliki pengharapan bersama dengan Tuhan. Sehingga pada saat umat memiliki pengharapan dan juga umat mau bertobat kepada Tuhan, taat kepada Allah, penderitaan dilihat bukan hanya kepada hal yang mendukakan, akan tetapi ada kasih Allah di setiap penderitaan, ada kasih penyertaan Tuhan di setiap pergumulan kehidupan. Tuhan selalu menyapa, Tuhan selalu menolong umat. Dan tidak hanya itu, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal inilah juga yang dialami saat kita melihat bersama apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta di dalam bacaan Injil kita hari ini. Dalam Yohanes pasal ke-11, saat saudara laki-laki mereka Tuhan panggil, kekecewaan. Karena mungkin mereka sudah memiliki pengharapan, karena mungkin mereka sudah memiliki cita-cita bersama dengan Lazarus ini. Akan tetapi Tuhan memanggil. Kehadiran Yesus saat itu dirasakan telat oleh Maria dan Marta. Ya, mereka begitu kecewa. Inilah juga yang kita rasakan, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Saat virus itu datang menghampiri dan ternyata nyata kita hadapi di Indonesia khususnya saat ini, kita merasa Tuhan telat.
Bahkan mungkin sudah banyak korban jiwa. Hamba-hamba Tuhan juga sudah banyak yang Tuhan panggil terkait dengan masalah ataupun virus ini. Kita kecewa, Tuhan telat untuk hadir. Akan tapi Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, Tuhan punya rencana di dalam setiap perkara kehidupan. Pada waktunya Tuhan membangkitkan. Dan Tuhan pun membangkitkan Lazarus. Bukan terkait dengan kebangkitan kembali saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan. Akan tetapi dari bacaan ini kita diajak untuk melihat ada pemulihan, ada rencana Tuhan. Meskipun berat dan sulit, Tuhan dengan inisiatifnya tetap datang menghampiri umat, memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga masa prapaskah kelima ini, dalam kita menghadapi COVID-19, renungan kita hari ini mengingatkan kembali setiap perkara Allah berperan di dalam. Dan tidak hanya itu saja Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Yang pertama, kita diajak untuk selalu memiliki pengharapan. Umat Israel dibuang, mereka tertekan, hancur pengharapan mereka. Maria dan Marta pun sama. Yang pertama, kita diajak untuk tetap memiliki pengharapan bersama dengan Tuhan. Karena yang kedua, dengan inisiatifnya Allah menghampiri umat untuk membangkitkan, untuk memulihkan, sehingga tidak terpuruk di dalam penderitaan. Inilah juga yang saat ini sedang kita hadapi. Tuhan hadir menyapa kita dengan setiap peristiwa yang ada. Untuk apa? Kembali memberikan semangat, motivasi. Meskipun kita merasa khawatir dan takut bagaimana seperti apa hari esok, akan tetapi sapaan firman Tuhan hari ini, Dia dapat membangkitkan Lazarus untuk memotivasi kehidupan Maria dan Marta. Tuhan pun dapat membangkitkan iman kita di tengah keterpurukan yang ada, untuk kita dapat semangat menghadapi kehidupan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat kita juga kembali melihat akan karya penyertaan Tuhan, tidak melulu penderitaan itu terkait dengan masalah, akan tetapi juga kasih Tuhan. Kasih Tuhan melalui saudara-saudara kita. Kasih Tuhan melalui para medis, dokter, perawat, dan semua relawan yang ikut ambil bagian dalam rangka menolong kita, menolong para korban. Disinilah Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, kita dapat melihat kasih Allah melalui banyak orang dapat membukakan hati, sehingga banyak orang yang dapat diselamatkan. Tuhan memampukan kita di tengah penderitaan yang saat ini sedang kita hadapi. Allah menyertai kita. Oleh sebab itu, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat kita menghadapi pergumulan ini, kebersamaan dengan keluarga menjadi satu cara Tuhan untuk kita lebih dekat di dalamnya, untuk kita saling mendukung, mendoakan, menguatkan satu dengan yang lain. Dan tidak hanya itu, dalam pergumulan saat ini, kita pun diajak untuk dapat berempati dengan yang lain. Tidak menghambur-hamburkan, atau bahkan kita tidak membeli segala sesuatunya. Akan tetapi kita dapat melihat orang lain, bagaimana kita dapat berbagi, membagi kasih. Karena saat itulah kehidupan akan muncul di dalamnya. Kasih penyertaan Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.